Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawade Fatima Az-Zahra dengan NPM 0319011344. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis tabel, grafik, dan diagram. 1. Jenis tabel. Tabel adalah daftar atau data berisi ikhtisar, sejumlah fakta dan informasi. Biasanya, fakta atau informasi itu hanya berupa nama dan bilangan yang tersusun dalam urutan kolom atau baris. Tabel merupakan alat bantu visual yang berfungsi menjelaskan suatu fakta atau informasi secara singkat, jelas, dan lebih menarik daripada hanya dengan kata-kata. Contohnya seperti 2. Grafik. Grafik adalah gambar yang terdiri atas garis dan titik-titik koordinat X yang berposisi horizontal dan garis koordinat Y yang berposisi vertikal. Pertemuan antara setiap titik X dan Y akan membentuk baris-baris dan kolom-kolom. Umumnya, grafik digunakan membandingkan jumlah data. Selain itu, grafik digunakan pula untuk menunjukkan fluktuasi suatu perkembangan jumlah. Misalnya, dalam rentang 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, atau lebih. Dengan grafik, perbandingan serta naik turunnya suatu jumlah data akan menjadi lebih jelas. 3. Diagram. Diagram adalah gambaran tentang suatu data yang lebih mementingkan hasil penelitian. Biasanya, diagram diurutkan dari data sedikit ke banyak, atau sebaliknya. Berbeda dengan grafik yang lebih mementingkan dinamika pada data yang disajikan. Diagram ini dapat berupa diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Data yang disajikan di dalam tabel, grafik, dan diagram ini dapat disajikan atau kita rubah ke dalam bentuk kalimat atau paragraf dengan memperhatikan data yang ada. Langkah membaca tabel dan grafik. 1. Bacalah judulnya. 2. Bacalah keterangan yang ada di atas. 3. Ajukan pertanyaan tentang tujuan tabel dan grafik. 4. Bacalah tabel dan grafik dengan selalu mengingat tujuan Anda. Ciri-ciri tabel, grafik, dan diagram. Ciri-ciri tabel. 1. Berisi keterangan aneka ragam tentang subjek yang sama atau berisi semua variabel yang diteliti atau data yang dikumpulkan. 2. Untuk data kuantitatif atau jumlah berisi angka absolut. 3. Berisi keterangan yang mudah dipakai untuk rujukan. 4. Nilai-nilai yang dimasukkan adalah nilai asli dan belum dibulatkan. Kemudian ciri-ciri grafik. 1. Memiliki koordinat X dan Y. 2. Koordinat X berposisi horizontal. 3. Koordinat Y berposisi vertikal. 4. Pertemuan antara setiap titik X dan Y akan membentuk kolom-kolom dan baris-baris. Dan terakhir, ciri-ciri diagram. 1. Gambaran tentang suatu data yang lebih mementingkan hasil penelitian. 2. Biasanya diagram diurutkan dari data sedikit ke banyak atau sebaliknya. 3. Diagram ini dapat berupa diagram lingkaran ataupun diagram batang. Jenis-jenis tabel, grafik, dan diagram. Ada 4 jenis macam tabel. Pertama, tabel referensi. Tabel referensi sebenarnya memiliki karakteristik khusus, yaitu tabel ini bersifat gudang seluruh data. Hal ini wajar, karena tabel referensi memuat semua data yang terperinci dan disusun untuk kepentingan referensi. Tabel-tabel yang terdapat dalam sensus umumnya merupakan tabel referensi. Fungsi tabel seperti ini bersifat umum sekali karena data-datanya dapat digunakan sebagai input dari berbagai analisis statistik. 2. Tabel ikhtisar, terkenal dengan tabel naskah atau text table. Tabel ini umumnya berbentuk singkat, sederhana, dan mudah dimengerti. Fungsi tabel sedemikian itu ialah memberikan gambaran yang simetris tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Tabel ikhtisar biasanya datanya diambil dari tabel-tabel referensi. Ketiga, tabel umum. Tabel umum adalah tabel yang berisi seluruh data atau variabel hasil penelitian. Pentingnya tabel ini adalah
1. Menyajikan data asli sehingga dapat dipakai sebagai rujukan tabel khusus. 2. Menjadi sumber keterangan untuk data asli. 3. Sebagai penyusun tabel khusus dan ciri-ciri tabel umum, yaitu 1. Berisi keterangan aneka ragam tentang subjek yang sama atau berisi semua variabel yang diteliti atau data yang dikumpulkan. 2. Untuk data kuantitatif berisi angka absolut. 3. Berisi keterangan yang mudah dipakai untuk rujukan. 4. Nilai yang dimasukkan adalah nilai asli dan belum dibulatkan. Dan terakhir, tabel distribusi. Tabel distribusi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok dan kemudian dihitung, baik banyaknya data yang dimasukkan ke dalam kelas. Grafik ada 3 macam, yaitu 1. Grafik garis. Grafik garis atau diagram garis dipakai untuk menggambarkan data berkala. Grafik garis dapat berupa grafik garis tunggal maupun grafik garis berganda. 2. Grafik batang. Grafik batang pada dasarnya sama fungsinya dengan grafik garis, yaitu untuk menggambarkan data berkala. Grafik batang juga terdiri dari grafik batang tunggal dan grafik batang ganda. 3. Grafik lingkaran. Grafik lingkaran lebih cocok untuk menyajikan data cross section, di mana data tersebut dapat dijadikan bentuk prosentase. Macam-macam diagram. 1. Diagram garis. 2. Diagram lingkaran. 3. Diagram batang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.